Kalau Anda baru bergabung dengan kami di Talk to iNews, kita sedang bicara soal pasal penghinaan presiden. Sudah ada satu pemain tambahan, Bang Nasir Jamil, apa kabar Bang? Kabar baik. Walaupun reses sibuk ya? Iya lumayan. Lumayan. Tadi kita janji akan menunjukkan infografi kepada Anda, salah satunya adalah ini soal pernyataan dari Prof. Jimli Asyidiki yang menjadi ketua MK pertama, ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Jadi kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh Prof. Jimli, mengatakan bahwa baik ini adalah isi RU-nya ya, walaupun nanti kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asyidiki soal apa yang dimaksud dengan lembaga negara itu sendiri. Prof. Jimli mengatakan bahwa mereka anggap presiden itu simbol suatu negara. Itu teori feodal yang anggap presiden itu lambang negara. Lambang negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bukan presiden. Begitu Mas Budi Ari. Ya. Komentar Anda? Begini, sistem presidensial ini kan masih menghadapi berbagai problem, terutama karena kita masih selalu sibuk dengan diskursus apakah kita ini sistem presiden atau kuasi presidensial atau parlementer. Kita ini masih dalam praktek politik yang nyatanya ini memang masih terjadi simpang siur. Kita sudah sepakat akhirnya bahwa sudah kita perkuat sistem presidensial. Presiden sebagai sebuah kelembagaan, dia harus dilindungi dengan tingkat otoritas tertentu, apalagi juga wewenang yang diberikan terhadap presiden ini juga cukup besar, apalagi dengan model pemilihan presiden dilakukan melalui mandat langsung rakyat. Presiden itu mandatarisnya rakyat. Betul. Karena itulah keperluan presiden perlu dilindungi sebagai sebuah lembaga itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi perlu dilindungi ya presiden? Ya karena kita melihat dinamika yang sekarang ini terjadi. Tadi kata kunci saya adalah kalau teman-teman tidak setuju anti pasal penghinaan presiden, itu artinya kita bisa balik logikanya, berarti you setuju penghinaan terhadap presiden. Ini nggak begitu juga dong, Mas. Ini kita ngomong bahwa memang ada problem. Hadsai Artikelen di zaman Belanda itu kan runtutannya lebih panjang ke zaman Le Majesté. Ketika zaman Romawi, ketika raja nggak boleh dikritik, demokrasi segala macam. Jadi ini maksud saya ini adalah hal baru. Iya. Kita ini pemerintahan demokratis, nggak usah khawatir dengan pemerintahan demokratis. Karena apa? Karena kita sepakat bahwa kebebasan berpendapat dan mengeluarkan suara itu juga dilindungi undang-undang. Justru problemnya di situ. Saya ke Bang Nasir Jamil karena baru datang. Tadi kita udah diskusi Bang soal definisi menghina, mengkritik sendiri kan sangat multi interpretasi. Orang boleh punya sudut pandangnya sendiri. Nah, ini kemudian kalau Mas Budi Ari bilang justru ini melindungi para pengkritik supaya tidak dikenai pasal penghinaan presiden kalau kemudian jelas kategorinya apa sih gitu, menghina apa sih mengkritik. Teman-teman DPR kira-kira nadanya kemana di ketua fraksi PKS? Ya, ketika pertama kita tahu bahwa KUHP itu produk Belanda ya. Betul. Dan itu sudah lama sekali. Dan pasal-pasal dalam KUHP itu lebih cenderung untuk kepentingan kolonial, ya, untuk kepentingan kolonial bahkan berusaha untuk menjaga melestarikan kekuasaan kolonial. Nah kemudian sampai hari ini masih berlangsung dan ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal terkait dengan penghinaan terhadap presiden itu menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai ini pasal karet sebenarnya, ya pasal karet tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi bisa saja kemudian ketika rakyat anggota DPR mengkritik di luar sidang-sidang DPR, lalu kemudian presiden mengatakan ini penghinaan gitu loh, ya. Padahal maksudnya bukan menghina, tapi kritik bisa saja barangkali bahasanya tidak seperti yang diinginkan oleh presiden. Makanya menurut kami ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan itu sudah tepat sebenarnya, ya. Sebab terus terang saja presiden itu seperti yang dikatakan oleh Pak Jimli bukan lagi simbol negara, ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah menyebutkan bahwa simbol negara itu adalah Pancasila. Ya bukan presiden. Jadi kalau kemudian ada inisiatif untuk menghidupkan kembali barang yang mati itu, ya, ini menurut saya memang saya bertanya-tanya dalam hati saya ada apa ini? Ada apa? Apa dasar pemikiran presiden
atau katakanlah orang-orang dekat presiden untuk menghidupkan kembali pasal Serem itu. kali sama teman-teman PKS suka galak-galak. Ya. Bukan. Enggak. Maksud saya apakah benar komunikasi politik presiden bahwa pasal ini dihidupkan kembali untuk mengatur dan melindungi para pengkritik? Saya nggak percaya itu. Nggak percaya? Saya nggak percaya kalau kemudian itu. Mas Ubed, tadi kan Anda juga punya konsiderasi, punya pertimbangan itu ya, bahwa ini adalah kemunduran. Tapi kalau memang, ini kita kan dari awal seolah seuzon nih sama presiden, kayaknya nggak ada bagus-bagusnya pasal ini. Bisa nggak kita berpikir positif, apa ya kira-kira positifnya pasal ini, kira-kira? Ya, saya kira banyak argumentasi untuk menafsirkan pasal ini menjadi positif. Misalnya untuk membuat stabilitas politik dan lain-lain. Saya kira itu bangunan itu begitu banyak. Tapi saya mau mengatakan bahwa di dalam teori demokrasi yang modern, yang melindungi presiden itu presiden sendiri. Bukan menjadikan perangkat hukum, dijadikan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan. Jadi misalnya begini, kalau Bapak Presiden tidak mau dihina oleh rakyat, maka beliau jangan melakukan perbuatan yang menunjukkan perbuatan hina. Atau perbuatan yang kemudian menimbulkan perspektif penghinaan dari publik. Misalnya, masa urusan surat saja salah misalnya. Tapi kata Mas Budi itu sabotase loh. Ya. Sabotase birokrasi. Artinya hal semacam itu kan itu menimbulkan kemudian penghinaan, termasuk salah melantik pejabat eselon di kementerian dan lain-lain. Ini saya kira dalam demokrasi modern justru peran individu memiliki hak penuh untuk melindungi dirinya. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Termasuk kalau misalnya dinilai dihina, dia bisa saja memperkarakan itu di muka hukum. Tapi Anda melihat nggak sih euforia memang masyarakat kita gitu ya, seiring dengan teknologi informasi yang berkembang, maka semakin seperti punya sarana buat cuap-cuap sesuka hati. Sekali lagi kalau lembaga pers itu kan kita ada normanya ada self control. Kalau disentil juga ke dewan pers, itu bang polisi. Itu sudah ada undang-undang IT. Betul. Itu sudah ada aturan itu. Jadi sehingga kemudian kalau kita sembarangan di medsos misalnya, itu bisa diperkarakan. Tapi bahwa kalau pasal penghinaan ini sudah memposisikan presiden sebagai simbol negara dan kemudian bisa saja ditafsirkan oleh lembaga hukum bahwa tindakan itu adalah tindakan pidana sehingga bisa langsung ditangkap dan lain-lain. Jadi saya kira ini tidak tepat. Tadi Bang Nasir, saya sempat bicara di segmen akhir sebelum Anda datang waktu break, bahwa ini sebetulnya presiden mau melindungi para pengkritik atau sebetulnya takut dikritik, menurut Anda yang mana? Tadi kan Tina tanya ya, positifnya apa? Sebenarnya positifnya dalam aspek regulasi, memang seburuk-buruknya undang-undang itu lebih baik daripada tidak ada. Ya. Jadi kalau ada pasal dianggap buruk, ya itu sebenarnya lebih baik ketimbang tidak ada aturan. Ya, aturan buruk itu lebih baik daripada tidak ada aturan sama sekali. Itu dari sisi positifnya. Tapi persoalan apakah kemudian presiden ingin melindungi pengkritik atau tidak, atau kemudian tidak tahan dikritik? Ya ini kan bisa tafsirnya bisa beda-beda. Bisa jadi kalau menurut saya ya mungkin presiden tidak tahan dikritik gitu loh. Tidak tahan dikritik. Mas Budi Ari gini. Ingat nggak masa pilpres waktu itu ada orang yang lewat media sosial mengkritik presiden dan bahkan itu dianggap menghina presiden. Lalu kemudian ada upaya untuk mempidanakannya, kemudian presiden memaafkannya. Kan begitu. Saya pikir ini kan hal-hal yang positif sebenarnya. Jadi seorang presiden dia harus terbuka untuk menerima apa saja gitu loh. Jadi ya apalagi kan dulu Megawati bilang bahwa pemerintah ini seperti sampah. Saya ingat betul ketika Presiden Megawati waktu jadi presiden mengatakan bahwa pemerintah ini seperti sampah. Ya namanya sampah semua masuk di situ gitu loh. Jadi dan apapun. Orang bisa nyampah apa aja. Iya, apa saja. Mas Budi Ari, saya ngajak Bang Nasir yang against pasal ini untuk lihat sisi positif. Mari saya ajak Anda untuk melihat sisi negatif pasal ini. Karena Pak Jokowi itu kan orang sipil. Jadi kalau dalam hati saya gini, kok sipil jadi kayak tentara zaman bahula ya? Dulu kalau Pak Harto begini, fine gitu ya. Pak SBY mungkin masih ada nada-nada semangat militeristik gitu. Kalau ini kesannya, kok kayaknya Pak Jokowi sipil tapi ketakutan gitu. Diluruskan dulu Mbak Tina, ini pasal ini sebenarnya sudah diajukan tanggal 11 Desember 2012 oleh Presiden SBY. Betul. Tiba-tiba tidak ini dilanjutkan lagi oleh Presiden Jokowi. Kita sadar bahwa era demokrasi ini kan masa jabatan presiden sudah ada jelas termnya, 10 tahun. Dia sebagai presiden 5 kali 2, paling selama-lamanya cuma 10 tahun. Jadi motif-motif melindungi diri itu saya pikir kalau dia terganggu, Pak Jokowi sudah mengatakan juga bahwa kalau saya mau tuntut ini udah setiap hari 1.000 orang. Di bulan Oktober 2014 ketika Pak Jokowi sudah duduk di istana, dia memaafkan satu orang yang menghina dia di Facebook. Dipanggil ke istana, dimaafkan pada hari itu juga, yang tukang sate itu.
Iya. Itu bukti bahwa bukan maksudnya itu, ayo kita tata demokrasi ini lebih beradab. Ini juga karena apa? Karena fenomenanya yang begitu cepat. Ini terus terang aja karena fenomena di sosial media yang begitu luar biasa. Siapapun bisa menghina siapapun. Ini juga bukan pelajaran yang baik. Oke. Saya sudah katakan ke teman-teman, termasuk pendukungnya Pak Jokowi bilang, "Udah kita lawan lagi aja, kita bikin meme yang lebih sadis lagi." Nggak sehat gitu loh. Misalnya Dan menurut saya ini harus ditata dengan misalnya kearifan kalau kita. ada yang bilang ini, rupiah terus melemah, salahkan Jokowi. Itu menurut Anda menghina atau mengkritik? Kritik. Oh, boleh kalau gitu. Boleh. Boleh. Gini Oke. loh, kita juga sekaligus menilai mana yang kritik, mana yang menghina. Itu kalau kita tampilin meme 100 lah, yuk ambilin. Kalau kita kasih lihat nih, ini gambar Pak Jokowi, presiden goblok apa dan lain-lain. Yuk anggap kritik atau menghina. Ya memang tafsirnya bisa beda. Justru itu, Kita ingat gini ya loh. ketika waktu SBY dikritik Benar. ada kerbau. Kerbau, ya, lalu itu kemudian menghina ke itu. SBY. Kan belum tentu SBY itu untuk SBY. Ya. Bisa Si jadi Buya, S-nya si lain, Buya. B-nya lain, Y-nya lain gitu. Justru itu makanya saya juga salah satunya adalah selain tidak menjadi pasal karet, diperjelas pasal itu, dan yang terakhir adalah deliknya delik aduan. Mengapa harus delik aduan? Supaya terjadi overacting di bawah. Baik, Di kita akan apa? lihat ya pengalaman-pengalaman di masa kepresidenan sebelumnya soal urusan hina-menghina presiden ini. Baik, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ini zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto di penjara 9 bulan, ada yang di penjara 34 bulan. Ini menyebarkan stiker SDSB, Soeharto dalang segala bencana. Kalau sekarang kayak banyak banget ya, zaman Pak SBY jawabannya. Singkatan-singkatan yang diplesetkan dari nama si presiden atau program-program di zaman presiden tersebut. Ini masih zaman Pak Harto juga, 3 tahun penjara. Lalu zaman Bu Mega, ada yang ditangkap saat demo. Gara-garanya ini urusannya membakar patung Presiden Megawati. Kemudian di masih masa Bu Mega juga divonis 5 bulan penjara, ini tahun 2003, menyebarkan gambar atau foto yang mengandung penghinaan kepada presiden. Kemudian ada juga yang merobek gambar presiden. Masih di zaman Bu Mega, ini teman pers dianggap menghina dengan tulisan berjudul "Mulut Mega Bau Solar" diantaranya. Di zaman SBY, di zaman Presiden SBY, ada yang divonis 6 bulan menghina presiden, menggelar aksi menolak harga BBM, kemudian merendahkan martabat presiden dan wapres saat orasi tahun 2006, kemudian mengucapkan kata-kata yang menyerang, ini Bang Egy Sujana, lalu beberapa nama lainnya. Nah, sebetulnya kita masih akan melihat perjalanan terutama dari sekarang ke 4 tahun lagi begitu ya. Kan beliau belum 1 tahun nih Presiden Jokowi. Belum ada yang diginiin kan ya Mas Budi Ari, dan mudah-mudahan nggak ada ya. Nanti kita ngobrolnya ya. Lanjutin tambah 1 orang lagi Bang Rusi Tombo sesaat lagi. Kami juga tunggu informasi Anda, komentar Anda di ajusmobiletv.com. Bang Rusi.